hidup saya begini-begini aja gitu ya. Terus ternyata menikah kok begini aja. Untuk apa menikah gitu. Jumpa kembali di Padira Podcast. Padira adalah sebuah upaya untuk pencerahan, untuk keadilan dan kesetaraan. Ini adalah salah satu program dari Muslimah Reformis dan juga Mulia Raya Foundation untuk bagaimana membangun kesetaraan, keadilan bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Hari-hari biasanya saya memanggilnya Ibu Rani, ya namanya Rani Anggreni Dewi. Beliau ini adalah seorang pakar dalam bidang psikologi, juga seorang trainer, seorang pendidik yang di mana-mana sudah sangat terkenal. Juga jangan salah ya, beliau juga seorang yang pakar dalam meditasi dan yoga. Aduh, saya paling senang kalau diajak yoga sama Bu Rani, itu bisa menyenangkan sekali ya. Dan alhamdulillah kita bisa bertemu dalam kesempatan ini. Dan sahabat Padira yang berbahagia, kita akan membincang sebuah buku yang baru saja nih ditulis oleh Ibu Rani tentang, judulnya tahu Mbak apa? Untuk apa menikah? Nah kan betul-betul judulnya itu menohok sekali untuk kita semuanya. Biasanya kan judul buku itu perkawinan bahagia, perkawinan yang menyenangkan, perkawinan yang macam-macam gitu. Tapi kali ini pertanyaannya sangat filosofis dan itu menohok sampai ke ulu jantung yang paling dalam. Untuk apa sih menikah? Nah, Bu Rani, saya mau tanya ya. Ini buku ini kecil, tapi saya pikir ini sangat senang nih buat para milenial, nih para generasi Z yang kalau baca itu nggak mau yang ribet-ribet, nggak mau yang panjang-panjang. Beda dengan zaman kita nih yang generasi kolonial. Kita dulu bacanya tuh buku tebel-tebel kayak gini ya, kamus-kamus yang tebel-tebel, kita makin tebel makin senang kita baca. Kadang-kadang dijadiin bantal ya. Nah itu dia. Sekarang nggak, anak-anak sekarang nggak suka tuh yang tebel-tebel kayak gitu. Senangnya yang singkat-singkat tapi betul-betul menohok. Nah kira-kira nih apa nih Bu Rani nih, jelasin ke para pemirsa, para teman-teman, sahabat-sahabat Padira, untuk apa menikah? Silahkan dijelaskan. Aduh, terima kasih banyak Bu Musda. Pertama-tama mungkin saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Musda, guru saya, sahabat saya, senior saya, yang sudah lama nggak ketemu. Jadi mungkin karena ada pandemi COVID ya, biasanya kami berdua cukup sering berjumpa dan juga pernah bersama-sama mengikuti workshop Living Values ya. Betul, kita ke India pendidikan loh belajar sampai meditasi. Ke India ya Bu Musda. Terima kasih banyak untuk undangannya mengisi acara Padira ya Bu Musda. Ini suatu kehormatan tentu bagi saya. Ini benar-benar suatu kesempatan yang baik di mana saya bisa berbagi pengalaman, berbagi sedikit saja apa yang saya ketahui mengenai psikologi pernikahan. Nah, Bu Musda, kalau tadi Bu Musda bertanya, iya ya, untuk apa menikah? Ini sebenarnya kenapa untuk apa menikah? Ini sebenarnya juga suatu pertanyaan yang juga memang saya miliki selama ini, bahkan sebelum menikah. Nah, jadi ini sebenarnya bukan mendadak gitu ya. Jadi ini pertanyaan yang memang sudah lama saya miliki. Pertanyaannya meskipun kita sudah lama menikah, tanya lagi diri kita, iya, untuk apa menikah ya kan? Gitu jadi ya. supaya kita selalu fokus nih, ngapain sih kita menikah? Kira-kira kayak begitu. Betul. Hebat sekali. Saya baru juga terpikir, oh iya ya, benar juga. Mesti kita selalu tanya nih, untuk apa sih kita menikah? Iya, jadi ini memang bukunya sangat sederhana. Sengaja saya bikin seperti ini, seperti tadi Bu Musda katakan, bagaimana caranya supaya anak muda mau membaca, terutama anak-anak milenial dan anak-anak generasi Z. Nah, kembali tadi pertanyaan Bu Musda. Mau sedikit sharing ya, curhat pribadi. Jadi tahun 93, saya mengalami semacam kayak krisis ya di dalam diri ya. Waktu itu tahun 93, saya mulai mempertanyakan diri saya, kok hidup saya begini-begini aja gitu ya. Terus tapi ada apa dengan saya? Saya melihat suami saya baik-baik saja, saya melihat anak-anak saya juga manis-manis.
Terus kok hidup saya begini-begini aja gitu ya. Terus ternyata menikah kok begini aja. Untuk apa menikah gitu ya. Nah, terus begitu. Nah, mulai dari sanalah saya banyak melakukan perjalanan spiritual, mulai banyak bertanya, memperdalam psikologi, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah, tahun awal 2000, saya mulai, setelah saya belajar lagi, sekolah lagi, sudah di psikologi terapan, saya mulai memperdalam psikologi keluarga. Dan di waktu yang bersamaan juga, saya melihat kok kekerasan dalam rumah tangga semakin tinggi, perkawinan dini semakin banyak, kecelakaan dalam orang-orang, anak-anak muda yang menikah dengan kecelakaan lah, kira-kira seperti itu ya, Bu, sudah semakin banyak. Maksudnya gitu hamil duluan gitu. Ya, hamil duluan Tapi gitu kok selalu semakin disalahin banyak. anak perempuannya ya? Nah, itulah Neng, nanti kita bisa bicarakan tuh Bu Musda Iya. ya. Itu jangankan kalau hamil duluan aja perempuan yang disalahkan, ketika perselingkuhan terjadi juga perempuan yang disalahkan. Waduh. Begitu. Kalau laki-laki selingkuh nggak apa-apa Nah, kira-kira ya betul. Jadi kalau laki-laki yang kalau suami yang berselingkuh, istri yang disalahkan. Gara-gara istri nggak bisa melayani, gara-gara istri yang tidak bisa nurut pada suaminya gitu ya. Tapi giliran istrinya yang selingkuh, dia juga yang disalahin. Dikatakan suami nggak ada salahnya dikatakan istri yang tidak berbakti, istri yang sesat dan sebagainya. So back to the questions ya. Nah, terus akhirnya saya mulai tahun 2009, Bu Musda, karena saya sangat concern dengan generasi muda. Dan pada saat itu juga saya melihat anak-anak sudah mulai serius pacaran ya. Akhirnya saya mencoba untuk menyusun bimbingan pranikah. Begitu. Dan ketika saya bertanya kepada anak-anak muda untuk nanya kenapa sih kamu mau menikah gitu ya. Pertanyaannya ini, untuk apa menikah? Nah, jawabannya itu ya Bu Musda selalu berkisar, ini pengamatan saya ya Bu Musda. Jawabannya itu selalu karena ajaran agama, karena tradisi budaya, karena udah ditanyain terus sama orang tua, karena udah selesai sekolah, karena teman-teman udah pada menikah, kok saya belum, nanti saya ditanya-tanyain terus. Ada juga yang bilang karena ingin melanjutkan keturunan, karena udah cinta banget. Itu jawaban-jawaban yang sering keluar. Gitu. Nah, berarti motivasi mereka menikah itu lebih banyak didorong oleh faktor eksternal. Iya. Bukan karena kebutuhan dia sendiri bukan karena pilihan hidupnya. Bukan karena keinginan dari dalam dirinya. Yang berkaitan dengan tujuan hidupnya yang hakiki. Oke, itu luar biasa sekali ya. Nah, jadi begitu. emang banyak orang menikah ya karena didorong oleh orang tua, capek menjawab pertanyaan ya. Iya, Tapi begitu. persoalannya pernah nggak kita memikirkan untuk apa sih saya menikah? Apakah saya betul-betul harus menikah? Gitu? Iya. Apakah saya betul-betul? Wah, pertanyaan-pertanyaan ini kalau sekarang ini gimana caranya nih Ibu Rani menjelaskan kepada kita semuanya bahwa kalau begitu ada dong perkawinan yang disesalkan ya. Banyak. Waduh, banyak sekali. Banyak sekali mereka menyesal. Tahu begini saya nggak usah buru-buru menikah dan sebagainya. Bahkan sekarang banyak anak-anak generasi muda ya yang belum 5 tahun sudah mengalami penyesalan dalam pernikahannya. Tapi ketika saya bertanya, apa yang dulu yang membuat kalian mau menikah? Itu jawabannya seperti tadi. Terus saya tanya lagi, kalian sudah lama bersama sebelum menikah? Oh iya Bu, kita sudah pacaran 7 tahun. Waduh. Bahkan dari SMP. Herannya masa pacarannya lebih panjang dari perkawinannya. Ya, tidak menjamin. Tidak menjamin ya. Pacaran sekian lama, itu berarti mereka akan menjalani pernikahannya lebih baik, tidak menjamin. Bahkan, mohon maaf ya Bu Musda, ada di antara mereka juga sudah hidup bersama. Sebelum menikah. Sudah hidup bersama 7 tahun, 5 tahun selama kuliah. Lalu menikah tapi juga tidak mendapatkan
kebahagiaan Iya. seperti yang dia bayangkan. Nah, itu salah ya. satu jawabannya waktu saya bertanya, loh terus kemudian kenapa akhirnya menikah? Ya karena kan nggak mungkin loh, nanti saya ditanya-tanyain sama orang tua. Jadi kita mau menghalalkan hubungan aja, mau melegalkan. Sesuai, saja. ya sesuai dengan tradisi budaya dan ajaran agama. So ini memprihatinkan sekali. Selama menjadi konselor nih Bu Rani, kira-kira persoalan yang paling banyak dihadapi orang tua dalam perkawinan itu apa sih sebetulnya? Oleh suami istri mungkin ya. Suami istri ya, betul. Ya. Nah, itu kan pernikahan itu kan nggak ada yang lancar ya, Bu Musda. Kita selalu dihadapkan pada berbagai tantangan. Nah, kebanyakan suami istri, termasuk saya, ketika memasuki dunia pernikahan itu tidak melakukannya secara conscious. Conscious. Ya. Kata kunci conscious. Nggak sadar ya. Nggak sadar. Yang dimaksud dengan nggak sadar bukan pingsan ya, Bu Musda. Saya menggunakan kata itu supaya lebih menohok aja gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan conscious marriage? Nah, yang pertama adalah kita tidak menyadari bahwa kita membawa yang dimaksud dengan hidden agenda. Tujuan-tujuan tersembunyi. Itu yang pertama. Itu seperti apa tuh tujuan? Yang dimaksud dengan tujuan tersembunyi adalah kita membawa emotional baggage. Jadi emosi-emosi negatif dari kecil akibat dari peristiwa yang kita alami selama dalam pengasuhan orang tua. Nah, jadi kita mengalami mungkin ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi ketika dalam pengasuhan. Jadi masing-masing kita punya semacam secret gitu ya, rahasia rahasia yang terdalam, sesuatu itu yang berkaitan dengan masa kecil kita. Iya, yang tersimpan di bawah sadar. Nah, jadi kalau ada kebutuhan yang misalnya ya, saya mengalami saya tidak terpenuhi kebutuhan rasa dihargainya. Misalnya katakanlah kalau saya memberikan pendapat pada orang tua nggak mau menghargai. Saya dibentak, saya dimarahi, dianggap saya menggurui dan sebagainya, nggak ada kesempatan memberikan pendapat. Nah, berarti kebutuhan rasa dihargai saya sebagai anak tidak terpenuhi. Nah, itu nanti luapannya dalam perkawinan bentuknya seperti apa? Nah, berarti itu kan saya bawa terus ya hingga dewasa. Nah, ketika saya tidak terpenuhi ini, saya berharap secara bawah sadar itu terpenuhi oleh orang dekat lainnya. Oleh pasangan. Orang dekat lainnya siapa setelah orang tua? Istri atau suami? Iya. Kan nggak mungkin ya, kita sudah tidak mungkin berharap dari orang tua. Betul. Pertama. Kedua juga tidak mungkin kita berharap dari orang tua karena tidak mungkin kita mengajari orang tua. Betul. Nah, jadi itu akan sooner or later itu akan blow up di dalam pernikahan. Nah, ironisnya pasangan kita kan juga bawa hidden agenda. Oh iya, ada kita tidak saling membicarakan itu lagi ya? Tidak. Jadi saya membawa hidden agenda, suami saya bawa hidden agenda. Nah, bayangin kalau suami saya anak paling tua. Adiknya 8. Waduh. Bapak ibunya guru. Jadi bayangkan waktu suami saya usianya sudah 2 tahun, dia sudah punya adik lagi. Jadi dia tidak tercukupi kebutuhan kasih sayangnya. Jadi ini secara bawah sadar sama seperti saya, dia membawa ini hingga dewasa. Nah, secara bawah sadar dia berharap ini dia terpenuhi oleh pasangannya. Nah, jadi konflik yang terjadi dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, seperti misalnya perbedaan pandangan, perbedaan kebiasaan dalam hidup kita, belum lagi masalah ekonomi, belum lagi kita harus menghadapi perubahan-perubahan sosial. Itu kan semua tantangan yang tidak bisa kita nafikan ya, yang terjadi. Nah, reaksi kita dalam menghadapi tantangan itu berkaitan dengan bagaimana reaksi kita ingin memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi di masa kecil.
Kira-kira seperti itu. Jadi kita saling tidak dia punya masalah apa, kita juga punya masalah apa. Kita apalagi kalau tidak ada komunikasi yang akrab ya. Betul. Nah, itu dia makanya kalau suami istri itu hanya hidup bersama tapi tidak saling mengungkapkan ya masa kecilnya, lalu apa persoalan-persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Kita kan nggak ngerti kan kayak apa dia gitu kan. Jadi kita bertanya-tanya, kok tiba-tiba ini orang kok marah sih? Ada apa ya? Iya, kita kan seperti itu, Musda. Jadi saya memikirkan, jangan-jangan anak-anak saya begitu juga. Karena saya membawa trauma, suami saya juga membawa trauma. Bagaimana dengan yang lain di luar sana, gitu. Betul. Nah, inilah kekerasan dalam rumah tangga tuh berakar dari sini, begitu loh. Dan kekerasan itu kan nggak selamanya berbentuk fisik ya. Tidak. Kekerasan yang sifatnya verbal, emosional. Paling mengerikan tuh yang kekerasan sifatnya verbal gitu karena kata-kata itu kan menyakitkan. Sangat menyakitkan. Banyak orang yang mengatakan lebih baik dia dipukulin ya daripada dia diintimidasi atau diteror dengan kata-kata. Tapi sebaiknya jangan deh, pokoknya buat saya apapun ya. Iya, bahkan gesture juga loh Bu Musda, gesture. Kadang-kadang orang kan nggak berani mengungkapkan dengan kata-kata. Jadi dia cukup melotot aja gitu. Melotot aja tuh udah kekerasan. Bayangin loh. Nah, sekarang nih ya Bu Rani di dalam kehidupan masyarakat kita yang begitu dinamis, bukan hanya dinamis tetapi juga kita mengalami persoalan-persoalan perkembangan digital yang luar biasa. Nah, apakah itu sebuah kenormalan jika masing-masing suami istri nggak lagi saling trust, masing-masing memeriksa handphone, apa begitu? Buat saya itu sesuatu yang mungkin paranoid kali. Kalau masing-masing kita harus memeriksa, bener nggak sih kamu ada yang ini nggak sih kamu gitu, cheating nggak gitu ya? Terus gimana nih menurut Bu Rani sebagai seorang konselor? Iya. Ini banyak juga ya konflik terjadi di antara suami istri gara-gara HP. Begitu. Nah, tapi sekarang ini kan ada yang namanya, sekarang ini lagi tren ya, istilah FOMO. FOMO? Ya, FOME. FOMO itu singkatan dari fear of missing out. Wow. Jadi ketakutan dari kehilangan berita atau kehilangan sosialisasi. Kesempatan sosialisasi. Dia baca terus gitu ya. Jadi dia setiap hari matanya cuma di gadgetnya aja. Iya. Terus mengikuti berita-berita ya di sosial media. Sehingga suami istri juga bisa tertrigger kan dengan berita-berita itu. Begitu loh. Nah, itu akhirnya menginspirasi dia, menginspirasikan bisa negatif bisa positif ya Bu Musda. Akhirnya itu bisa menjadi inspirasi negatif kan juga bagi pasangan. Kalau kita duduk bersama terus yang satu sibuk dengan handphonenya ya. Iya. Itu namanya fabbing. Kalau saya mendingan begini, kita bikin perjanjian pokoknya kalau waktu makan, ya waktu nonton kita nggak boleh pakai handphone ya, supaya kita nonton misalnya kita bisa mendiskusikan tentang film gitu dengan. Jadi paling benci kalau lagi nonton dia asik dengan handphonenya. Kalau kita kan asik nonton nih. Atau kita lagi asik makan, berbicara, tapi paling nggak suka kalau pasangan kita itu sibuk dengan handphonenya. Kita ada di depannya dia kan, jadi kita ini nggak berarti gitu. Gimana caranya? Nah, ya itu harus ada kesepakatan. Oleh karena itu kita tidak boleh. Nah, salah satu tantangan di dalam pernikahan adalah hilangnya intimasi. Hilangnya intimasi. Ya, intimasi ini berkaitan dengan kepuasan seksual. Dan kepuasan seksual itu bukan sesuatu yang tabu ya di antara suami istri, harus dibicarakan secara terbuka. Tuh kan, dengerin tuh ya teman-teman Padira. Jadi bukan sesuatu yang tabu, ini harus dibicarakan secara terbuka dan harus belajar bersama-sama. Nah, itu dia. Kepuasan seksual, kehangatan, kemesraan. Itu sesuatu yang bisa dipelajari sebetulnya bisa dipelajari dan dirawat. Nah ini seringkali kalau sudah hadirnya sang buah hati, ini hilang gradually, hilang perlahan-lahan. Begitu. Nah, jadi harus membuat suatu kesepakatan, jangan sampai masa intimasi ini hilang. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dilakukan misalnya ngobrol bersama. Ya mesti dibicarakan secara tuntas tanpa ada rasa malu karena kalian kan sudah harus katakanlah satu ya dalam kehidupan bersama dan melupakan hal-hal yang esensial seperti ini dan itu dianggap
sesuatu yang nggak usah deh dibicarakan, itu sesuatu yang dianggap semuanya sudah sama-sama tahu gitu kan. Wah, Ya, ini yang bahaya nih, tanda-tanda bahaya sangat nih. bahaya Bu Musda. Nah, Ya. bagi para pasangan yang katakanlah yang sudah lansia nih ya, apakah juga masih harus membicarakan hal-hal yang sifatnya seksualitas begitu? Harus menurut saya. Oh, Saya sudah 40 tahun menikah. oh ya? Dan apakah selama 40 tahun ini tidak ada masalah? Pasti ada masalah. Karena tidak ada, selama kita hidup, pernikahan itu kan bagian dari kehidupan ya. Betul. Dan nggak ada kehidupan yang nggak ada masalah. Nah, jadi berarti pasti ada masalah. Ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Masalahnya itu ya di antara salah satu aja. Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah perbedaan nilai-nilai? Apakah masalah intimasi? Oke. Salah satu. Dan ini biasanya ada fase-fasenya. Mungkin di 5 tahun pertama masalah perbedaan nilai-nilai. Mungkin nanti kapan masalah ekonomi. Mungkin nanti masalah intimasi. Nah nanti balik lagi tuh. Ada aja gitu. Nah kira-kira seperti itu. Nah masalah intimasi itu tetap harus dibicarakan Bu Musda. Harus dibicarakan karena kan ada perubahan ya. Manusia itu ada perubahan. Perubahan fisik. Belum lagi ketika kita mengalami perubahan fisik, maka juga akan terganggu kesehatan mentalnya. Ya, ada misalnya kalau wanita kan ada mengalami masa-masa menopause. Laki-laki juga mengalami Bu Musda. Iya, kenapa selalu perempuan itu menopause gitu? Itulah. Selalu perempuan masalahnya, seolah-olah laki-laki itu nggak punya masalah. Betul. Kenapa? Karena laki-laki itu sering deny. Oh gitu. Iya, kenapa kembali lagi tuh Bu Musda, ini akibat dari pola asuh. Di mana itu dibangun dari konstruksi sosial. Bahwa kalau laki-laki harus selalu kuat, harus selalu maco gitu. Perkasa, gitu Harus. kan? Jadi dia menunjukkan keperkasaannya itu ya dengan hal-hal seperti itulah gitu ya. Nah itu bahaya tuh kan, yang apalagi dengan minum pil Viagra. Nah makanya Viagra hanya untuk laki-laki kan, nggak ada untuk perempuan. Ya ini sesuatu yang perlu dibuka ya, bukan sesuatu yang... Kenapa mesti harus kasihan laki-lakinya kan ya? Jadi karena dia selalu harus tampil maco, kuat, perkasa. Jadi dia menghadapi sebetulnya ya tekanan-tekanan batin kayak gitu. Lama-lama jadi stroke loh ya. Stroke, betul. Tapi ya Bu Musda selama ini yang akhir-akhir ini, belakang ini, ternyata sekarang ya mungkin ekses dari emansipasi ya. Sehingga sekarang juga keberanian melakukan katakanlah extramarital itu tidak hanya dilakukan oleh pihak suami sekarang gitu. Pihak istri pun sekarang banyak yang melakukan itu. Ketika dia sudah tidak bahagia, kalau dulu ya zaman dulu kalau seorang istri tidak bahagia ya dia menyimpan, dia karena kan ada ajaran-ajaran ya kalau bahwa istri itu harus selalu diam, harus selalu nurut, diam. Tapi sekarang kan nggak bisa begitu lagi. Ya memang juga ajaran agama itu harus berubah dong karena kan interpretasi manusia yang lebih banyak ya di dalamnya. Karena itu saya pikir ya bukan hanya kita memahami dinamika kehidupan yang ada perubahan. Kata tadi Mbak Rani bagus mengatakannya, Ibu Rani bagus sekali menyatakan manusia itu berubah loh. Karena itu jangan melihat pasangan kita itu seperti dulu, beda. Jadi dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya perubahan fisik itu juga mengalami perubahan. Karena itu mari kita memahami proses perubahan itu sendiri ya. Sebagai sebuah hal yang pasti dalam hidup manusia. Nah itu yang juga termasuk dalam perspektif conscious marriage. Bahwa dari awal kita menikah itu harus sudah disadari bahwa kita akan mengalami perubahan. Karena manusia selalu berada dalam spektrum perubahan. Nah itu dia. Kira seperti itu. Nah ini ada yang menarik pertanyaan. Apakah kamu siap untuk menikah? Nah gimana nih menjawab pertanyaan ini? Betul sekali Bu Musda. Jadi ketika saya membimbing mereka menikah, itu saya tidak banyak memberikan ceramah ya atau menggurui. Tapi saya mengajak mereka untuk berefleksi. Nah, ketika mereka berefleksi itu saya ajukan pertanyaan-pertanyaan. Begitu. Seperti misalnya di sini saya kasih, apakah aku betul-betul ingin menikah?
apakah saya cukup matang dalam usia, fisik, emosi, dan intelektual untuk menikah. Lalu harus ditanyakan masing-masing dong. Iya, ya? jadi Bukan saya hanya si perempuannya aja. tidak berdua. Jadi mereka berdua. Oleh karena itu programnya namanya premarital counseling. Nah, jadi saya mengajak mereka refleksi dengan musik sayup-sayup. Kemudian mereka menjawab, apakah betul-betul aku ingin menikah? Pendamping hidup seperti apa yang aku mimpikan? Apakah cita-cita aku menikah? Begitu. Kira-kira tujuan aku menikah itu apa? Tantangan apa yang mungkin aku akan hadapi selama pernikahan? Nah, ini ada di halaman 106 Bu Musda. Jadi keluarga seperti apa yang kubayangkan kelak akan tercipta ketika aku menikah. Nah, jadi diajak mereka berefleksi dan kemudian mereka sharing di antara mereka, di mana saya hanya sebagai facilitator saja. Jadi ibaratnya saya mengajak mereka untuk ngobrol dari hati ke hati secara mendalam. Mengenai biasanya lebih enak diajak dialog itu sang calon perempuan atau calon suami selama ini. Menurut Bu Rani gimana nih? Memang tergantung sih ya Bu Musda. Memang biasanya pihak perempuan lebih talkative. Lebih apa namanya? Mampu mengekspresikan. Ya lebih banyak mengekspresikan. Ya betul, lebih banyak, lebih artikulatif lah kira-kira seperti itu. Lebih banyak bicara. Nah, tapi tidak pasti ya. Banyak kaum prianya juga. Terus ini menarik nih tentang living values education dalam perkawinan itu, kira-kira nilai-nilai apa yang paling apa ya menurut saya yang paling mengedepan ini buat para orang tua nih, sehingga dia harus kembali menyadari ya, conscious marriage ini harus selalu ingat ya bahwa kamu tuh kawin sadar gak sih ya? Sadar dalam arti kita menyadari apa yang terjadi, bukannya pingsan ya. Jadi sadar gak sih kita begini, sadar gak sih? Jadi setiap tahapan perkawinan itu benar-benar kita lewati dengan sepenuh kesadaran kemanusiaan kita. Nah, Bu Rani di sini menyebut ada beberapa living values nih ya, sebagai menutup perbincangan kita. Kira-kira Bu Rani boleh sharing dong kepada kita semua para pengantin tua dan juga pada calon pengantin juga nih ya, para muda-muda nih, milenial kita nih ya, sebelum kalian menikah, nilai-nilai yang penting nih dihayati, istilahnya Bu Rani di sini adalah living values ya dalam perkawinan. Silakan. Iya Bu Musda, salah satu juga yang perlu disadari, salah satu prinsip conscious marriage, pasangan itu hendaknya menghidupkan nilai-nilai. Menghidupkan nilai-nilai. Ya, menghidupkan, karena nilai-nilai itu sebenarnya sudah ada. It's given already. Jadi Allah sudah memberikan itu kepada kita, tinggal dihidupkan. Nah, institusi pernikahan adalah wadah yang paling baik, paling tepat. Seharusnya. Sebuah media di mana kita kami berdua pasangan menghidupkan nilai-nilai, nanti nilai-nilai itu akan dicontoh oleh anak-anak. Begitu. Nah, nilai-nilainya apa saja? Ya. Ada kejujuran, ada cinta kasih, ada penghargaan. Karena kalau nggak dihidupkan dia nggak bakal muncul. Nggak akan. Toleransi, rendah hati, kedamaian, kebebasan, tanggung jawab, kesetaraan, kerjasama. Nah, biasanya dari 10 ini saya akan menawarkan pada pasangan. Kamu sanggup nggak menghidupkan 10-nya ini? Mereka selalu bilang, waduh susah banget Bu, katanya gitu. Oke, kalau nggak bisa 10, sekarang saya akan mengundang, saya minta, dari pihak yang pria, pilih 3 yang prioritas apa dari 10 itu, dari yang wanita, pilih juga 3 yang prioritas yang mana. Nah, coba beda? Ya boleh. Nah, coba kita lihat, ada yang sama, apakah memang berbeda? Nah, kalian lihat kan, kalau ada perbedaan, tuh lihat kan, pasti kalian ada perbedaan. Nah, tapi justru disitulah incompatibility is ground for marriage.
Jadi perbedaan itu justru dasar untuk kita menikah. Nggak apa-apa berbeda, tapi kan dalam perbedaan itu kita saling menyayangi ya. Saling menyayangi. Nah, jadi jelas dari awal institusi pernikahan kita itu ada landasannya. Ada landasannya, yaitu nilai-nilai yang sudah disepakati bersama. Jadi saling menghidupkan nilai Saling, masing-masing. nggak apa-apa, saya beda, suami saya beda. Oke, di saya ada toleransi, di kamu nggak ada toleransi. Oke, karena kita mau menikah berarti my value is your value as well. And your value is my value as well. Nah, jadi dari awal sudah sepakat. Berarti sudah 6 nilai yang bisa kita sepakati dong. Exactly. Kamu sudah 3, jadi lumayan lah ya. 6 nilai yang kita sepakati bersama. Betul. Lalu bagaimana yang 4? Nah, insya Allah kalau 6-6-nya itu terus-menerus dihidupkan, yang 4 itu akan otomatis akan mengikuti. Nah, luar biasa sekali ya. Jadi teman-teman Padira yang saya cintai, betul-betul ya ini sebuah pencerahan untuk membangun keadilan dan kesetaraan. Jadi Ibu Rani mengatakan bahwa perkawinan itu adalah sebuah institusi untuk menumbuhkan spiritualitas dari kedua belah pihak. Jadi bukan hanya satu loh ya. Jadi dengan caranya bagaimana menumbuhkan nilai-nilai yang sudah memang ada di dalam diri kita masing-masing. Karena itu kesadaran, komitmen untuk menumbuhkan nilai-nilai itu terpulang pada kedua pasangan itu. Mau nggak kalian hidup bahagia? Tumbuhkan nilai-nilai yang sudah ada di dalam diri masing-masing dengan penuh komitmen dan dengan penuh kesadaran. Saya kira demikian. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Padira.